Pendengar Kabupaten Sika kembali mencatat prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Anindita Wistara Data 2024 yang dianugerahkan oleh Badan Pusat Statistik BPS Nasional. Dan penghargaan bergengsi ini secara resmi akan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, Ferry Awales, yang mewakili pemerintah daerah dalam acara penganugerahan pada 26 September 2024 hari ini di Hotel Grand Mercure Jakarta. Dan pendengar RRI, pagi hari ini kami sudah bersama Ferry Awales, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika. Pak Ferry, selamat pagi. Selamat pagi. Salam hangat ke Jakarta sekarang ya. Ya, salam hangat dari Jakarta untuk Polres, Lembata, dan NTT secara umum. Oke, terima kasih. Profisiat untuk pemerintah Kabupaten Sika atas penghargaan yang akan diterima hari ini ya, Kamis 26 September 2024. Pak Ferry, kira-kira apa kriteria utama begitu ya yang sudah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Sika agar bisa mendapatkan penghargaan ini? Baik, selamat pagi para pendengar RRI ND dimanapun berada. Pertama, atas nama pemerintah Kabupaten Sika saya menyampaikan selamat Hari Statistik Nasional ke-64 yang tepat pada hari ini 26 September tahun 2024. Sesungguhnya untuk penilaian indeks pembangunan statistik itu merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan di bidang statistik pada suatu wilayah di daerah kabupaten, kota, dan juga provinsi tentunya. Indeks ini tentunya menggambarkan seberapa baik sebuah daerah dalam membangun sistem statistik yang handal, akurat, dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang basisnya tentu data. Dan kami Kabupaten Sika ini tentu punya kebanggaan tersendiri mulai tahun 2023 lalu kita mendapatkan nilai yang cukup baik, itu dengan nilai IPS itu 2,17 dan ini malah melebihi nilai nasional yang hanya 1,78. Dan pada tahun 2024 ini justru kami bisa mampu mendapatkan anugerah penghargaan Anindita Wistara Data tingkat nasional. Dan ini adalah kerja bersama, baik kami di Kominfo sebagai Balai Data Daerah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sika sebagai pembina data, dan juga rekan-rekan OPD, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sika sebagai produsen data. Dan dalam hal penilaian ada beberapa kriteria. Itu yang pertama soal ketersediaan data. Apakah data tersedia untuk berbagai indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan. Juga frekuensi penyediaan data, juga data itu selalu diupdate dan selalu terbaru. Yang kedua itu soal kualitas data. Itu data quality, itu tingkat akurasi, kemudian konsistensi data, kemudian reliabilitas data yang kita hasilkan dari setiap OPD. Kemudian penggunaan metode teknik statistik yang sesuai dengan standar data yang ada, yang berlaku. Kemudian yang ketiga soal relevansi data. Nah, sejauh mana data yang dihasilkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan dalam pengambilan kebijakan untuk penggunaan data. Kemudian ada keselarasan dengan prioritas pembangunan baik nasional maupun di daerah. Nah, yang berikut kriteria soal aksesibilitas data. Itu ada kemudahan akses masyarakat umum dan pemangku kepentingan terhadap data yang kita hasilkan di setiap OPD. Soal data, ada ketersediaan platform atau portal data yang terbuka dan mudah diakses memang. Kita ini ada operabilitas data yang akan
bisa dipakaikan untuk kepentingan pengambilan kebijakan baik oleh swasta maupun oleh pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat. Yang berikut juga soal penyebaran dan transparansi data. Ini diseminasi dan transparansi data ini itu soal seberapa efektif data yang disebarluaskan kepada pengguna data. Kemudian ada transparansi dalam pengumpulan dan juga penyajian data. Kriteria yang berikut soal kemampuan teknologi, itu penggunaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pengumpulan, pengolahan dan juga penyebarluasan data. Kemudian juga hal yang tidak kalah pentingnya adalah inovasi dalam sistem pengelolaan data. Dan yang berikut salah satu kriteria juga soal pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Ini soal kualitas dan juga kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengumpulan data dan juga pengolahan data statistik. Ini tentu arahnya kepada diklat, pendidikan, pelatihan, juga pengembangan kompetensi bagi tenaga statistik. Dan yang berikut kriteria yang juga tidak kalah penting adalah kerangka hukum dan kelembagaan. Adanya regulasi yang mendukung pengelolaan data, juga pengembangan data statistik. Kemudian juga ada struktur kelembagaan yang memadai untuk memastikan kualitas dan juga integritas data statistik. Kemudian yang terakhir itu soal kriteria itu partisipasi, keterlibatan dalam forum data. Dan kita di Kabupaten Sika ada kegiatan forum data ini secara rutin kita lakukan. Yang menjadi koordinator forum data Kabupaten Sika adalah Baprida, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan juga Inovasi Daerah. Inilah yang menjadi tolok ukur nilai indeks pembangunan statistik di suatu daerah. Dan kita syukuri ini menjadi kebanggaan seluruh pemerintah daerah dan juga masyarakat tentunya. Ini penghargaan yang luar biasa yang hari ini akan kami terima pada bertepatan dengan hari ulang tahun BPS. Begitu Bu Leli. Oke, jadi kerja keras terbayar indah begitu ya Pak Kadis ya. Benar sekali. Dan untuk memenuhi kriteria-kriteria tadi yang sudah disebutkan begitu banyak begitu ya kerja yang harus dilakukan. Ini apakah dipersiapkan cukup lama begitu oleh Pak Kadis dan juga teman-teman di Sika begitu? Ya, benar sekali. Memang untuk menghasilkan sebuah data yang akurat, kemudian yang bisa dipertanggungjawabkan, itu memang tidak semudah kita bicarakan. Tentu ada persiapan tahapan-tahapannya. Yang pertama itu rapat persiapan untuk koordinasi persiapan untuk penginputan data. Kemudian ada proses tahapan yang berikut adalah kita menyiapkan data-data yang penting untuk di input dalam aplikasi Evalidata. Itu juga daftar data daerah yang disepakati dan di dalam rapat forum data. Kemudian ada persiapan data-data sektoral di setiap OPD yang bisa disebarluaskan untuk kepentingan masyarakat. Dan itu tentu setiap tahun itu selalu update data untuk setiap OPD yang ada. Oke, baik. Tadi di awal Pak Kadis sampaikan bahwa ini merupakan kerja kolektif begitu ya. Nah, bagaimana Sika memastikan kolaborasi antar lembaga, antar dinas ini berjalan efektif seperti yang sudah dilakukan begitu? Ya, benar sekali bahwa kerja ini ada kolaborasi. Kita bersinergi dalam membangun data statistik sektoral. Sebagai produsen data di setiap OPD tentu menyiapkan data-data yang penting untuk di-input dalam setiap data pada aplikasi Evalidata. Kemudian data-data ini
menjadi data untuk pengambilan keputusan dan kebijakan yang dibangun di setiap OPD, bahkan untuk kepentingan kabupaten secara umum. Dan tentu kita bekerja sama yang baik dengan lembaga yang ada di tingkat kabupaten bahkan di tingkat nasional, baik dari Badan Pusat Statistik sendiri. Kita berkolaborasi, melakukan koordinasi secara terus-menerus untuk menyiapkan data-data sehingga data itu bisa dimanfaatkan. Oke. Dan tentunya ini menggunakan sebuah platform e-walidata begitu kalau tidak salah ya. Dan ini menjadi kalau bisa dibilang ini menjadi tulang punggung begitu ya untuk pengelolaan data sektoral di SIKA. Nah, bagaimana Pak Kadis menilai bahwa efektivitas platform ini bisa mempercepat pengambilan keputusan berbasis data di tingkat pemerintah daerah begitu? Ya, memang pemerintah dalam melaksanakan penyusunan dan juga penyebarluasan data statistik sektoral itu melalui Dinas Kominfo sebagai Walidata dan juga melalui platform Walidata SPD RI, dan data-data sektoral yang dihasilkan ini bisa diwujudkan dalam program SIKA Satu Data. Nah, tentu arah kita adalah Satu Data Indonesia SDI yang terus kita gerakan, dan seluruh OPD kita koordinasikan untuk selalu melakukan penginputan terus-menerus dan update seluruh data-data yang ada. Dan mulai Januari pada setiap tahun itu kita mulai lakukan rapat koordinasi untuk menyiapkan data-data pada setiap OPD, dan kita syukuri bahwa dari seluruh kabupaten kota, dari hasil evaluasi rapat koordinasi Dinas Kominfo NTT, Kabupaten SIKA adalah satu-satunya kabupaten yang sudah menginput data-data pada aplikasi e-walidata mulai dari 2023 sampai dengan tahun 2024 ini secara baik, dan dari hasil penilaiannya warna hijau itu, dan ini merupakan kerja kolaboratif yang kita bangun selama ini untuk menyiapkan data-data yang akurat, yang bisa untuk kepentingan perencanaan tentunya. Oke, Pak Kadis, untuk ada di posisi ini bisa menerima penghargaan Anindita Wistara Data ini tentunya sudah melalui banyak sekali tantangan, banyak sekali kendala-kendala begitu. Kira-kira tantangan terbesar bagi Pak Kadis dan juga teman-teman di SIKA ini seperti apa? Sesungguhnya ada tantangan, ada, namun tantangan itu sesungguhnya datang dari OPD sendiri, bahwa memang kita sudah melakukan pekerjaan itu, tetapi tidak didata secara baik. Itu juga saat penilaian, ketika misalnya notulen rapat, misalnya hal-hal sederhana seperti ini kadang diabaikan. Sementara itu penting juga untuk menjadi bahan penilaian. Juga sesungguhnya ada regulasi-regulasi yang ada, kemudian data-data itu mungkin tercecer, itu juga perlu didokumentasikan secara baik. Kemudian ada dokumentasi kegiatan, itu juga penting. Ada notulen yang sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, itu sangat penting dalam setiap rapat ataupun setiap kegiatan. Kemudian daftar hadir dan lain sebagainya, hal-hal yang dianggap kecil tetapi itu sangat penting juga dalam proses ini. Dan ini yang menjadi tantangan juga, bahwa setiap kegiatan yang kita laksanakan itu harus mulai disiapkan asiparisnya secara baik, mulai dari surat masuk, surat keluar, kemudian pada saat dokumentasi rapat, kemudian notulensi rapat, dan semua data-data penting yang sangat dibutuhkan. Dianggap sederhana, tetapi justru itu yang menjadi kendala besar untuk proses pada saat penilaian. Dan tahapan penilaian ini, itu penilaian yang pertama oleh penilai internal, yaitu
tingkat kami sebagai wali data daerah di Dinas Kominfo, kemudian Baperida sebagai koordinator forum data, kemudian BK PSDMD di Badan Kepegawaian Daerah itu sebagai tim penilai internal. Setelah tahapan penilaian internal, kemudian diajukan ke penilai oleh badan. Dan Badan Pusat Statistik ini secara acak tidak dinilai oleh BPS Kabupaten Sika, tetapi dinilai secara asak silang oleh BPS di luar Kabupaten Sika. Dan kebetulan sekali tahun ini kita dinilai oleh BPS dari Kabupaten Manggarai Barat. Dan puji Tuhan kita seluruh proses itu kita tempuh dan bisa menghasilkan nilai yang sangat baik, sehingga hari ini kita bisa menerima penghargaan Anindita Wistara Data di Jakarta. Oke, Pak Kadis, apakah ini penghargaan pertama yang diterima oleh Kabupaten Sika begitu terkait dengan Anindita Wistara Data ini? Ya, benar sekali. Untuk pertama kalinya ya? Untuk pertama kali Kabupaten Sika menerima penghargaan Anindita Wistara Data untuk tingkat nasional. Memang tahun 2023 kita juga nilainya cukup bagus, 2,17, tetapi itu belum masuk ke tataran penghargaan nasional. Tapi kali ini nilainya sangat bagus sehingga kita boleh mendapatkan anugerah Anindita Wistara Data untuk tingkat nasional. Ya, berarti 2023 nyaris begitu ya. 2024 baru kesampaian ini. Dan informasinya bahwa Kabupaten Sika adalah satu-satunya kabupaten di NTT begitu yang menerima penghargaan ini. Ya, benar sekali. Kabupaten Sika itu adalah satu-satunya. Ini juga menjadi motivasi bagi teman-teman di kabupaten kota yang lain untuk kita bisa mendapatkan yang sama, anugerah penghargaan yang sama. Ini adalah penghargaan yang boleh dikatakan luar biasa karena ini tingkat nasional dan dari NTT Kabupaten Sika mewakili untuk menerima penghargaan. Oke. Dan ini kegiatannya akan berlangsung mulai jam berapa ini Pak Kadis? Apakah sudah harus memulai kegiatan ini? Ya, benar sekali. Kegiatan akan dimulai pada tepat jam 8 adalah waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kurang 3 menit ya, betul mulai sekali. Kegiatan. Oke deh, kalau begitu sukses ya Pak Kadis ya untuk kegiatannya, dan kami menunggu kabar-kabar baik lainnya sepulangnya mengikuti kegiatan ini, menerima penghargaan Anindita Wistara Data 2024. Sukses, salam hangat dari Endi Kota Pancasila. Terima kasih, salam sukses selalu untuk RRI ND. Selamat juga ulang tahun meskipun sudah lewat. Dan semoga RRI ND tetap jaya di udara. Terima kasih, selamat pagi.